Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Kondisi pangkalan bus akap NPM di Kota Padang pada Kamis siang 26 Februari 2026 masih terpantau sepi. Hingga saat ini belum terlihat lonjakan penumpang yang menggunakan bus untuk mudik lebaran. Fenare, 55 tahun, sopir bus NPM menyebutkan bahwa lonjakan penumpang biasanya baru terjadi sekitar 10 hari menjelang lebaran. Saat ini jumlah penumpang masih minim. Ia juga mengatakan kondisi sepi ini merupakan dampak dari bencana banjir bandang yang melanda beberapa waktu lalu. Berita kedua, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Padang bersama pemerintah Kota Padang melakukan inspeksi mendadak di Pasar Pabukoan yang berada di kawasan RTH Imam Bonjol. Sidak ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dijual aman dikonsumsi masyarakat. Tugas mengambil beberapa sampel makanan dari para pedagang untuk dilakukan pemeriksaan. Melalui pemeriksaan ini, BBPOM ingin mengetahui kandungan yang terdapat di dalam makanan tersebut serta memastikan tidak ada bahan berbahaya yang digunakan. Supaya ledakannya begini, program kami jalan, itu dia di bawah wajah kok. Ini pasangan nanti. Nah kalau seandainya nanti ditemukan lagi, ibu yang akan saya ganti. Ada terapi dan berapa sen tau? Sekitar satu. Ini ada ke posisi itu tolong tidak kita udah kembali di pasar lima. Pertama tentu kita akan berikan apresiasi, rasa terima kasih karena ini merupakan layanan kepada masyarakat. Yang pertama agar masyarakat aman dalam menikmati makanan yang disuguhkan. Apalagi di bulan Ramadan ini masyarakat sangat antusias menyediakan makanan-makanan baik untuk pembukuan dan makanan lain. Tambah nanti semakin lebaran, jenis-jenis makanan akan semakin banyak. Justru itu apa yang dilakukan oleh BPOM hari ini tentu menjadi sesuatu yang sangat kita apresiasi sekali sebagai bentuk jaminan dan kehadiran pemerintah di dalam melindungi masyarakat. Bawah Bapak Wakil Wali Kota, Buya kami, Buya Maikus. Ini merupakan program intensifikasi pangan yang dilakukan oleh Badan POM, Balai Besar POM di Padang, bekerjasama dengan dukungan Bapak Wakil Wali Kota, Wali Kota dan jajaran. Sampai saat ini kita sudah mengunjungi pertama Solo. Solo itu ada 25 sampel, semuanya memenuhi syarat. Kemudian Padang Pariaman itu ada 30 sampel, semuanya memenuhi syarat. Setelah itu Kota Pariaman juga 27 sampel, semua memenuhi syarat. Dan kemarin sore kami ke pesisir selatan dengan 25 sampel juga memenuhi syarat. Alhamdulillah. Nah di Padang target kita sekarang ini 20-25 sampel, sampai detik ini belum keluar hasil karena kita selalu membawa mobil laboratorium keliling kita dan masyarakat bisa kita edukasi. Di samping itu kami juga melakukan pengecekan ke distributor pangan. Seperti kita ketahui Pak Wakil Wali Kota, low and demand supply, permintaan itu pasti akan tinggi di saat bulan puasa ini sampai nanti lebaran. Nah di minggu pertama kami sudah turun ke distributor, siapa tahu dia dari bahan baku kue saja sudah tidak terdaftar. Nah oleh karena itu kita
survei ke sana, kemudian setelah itu kami ke retail, apakah nanti swalayan yang besar, yang kecil, sampai ke daerah-daerah. Andaikan nanti ada finding kita, tahun ini kita sudah mengunjungi 26 sarana dengan hasil temuan 2 yang tidak memenuhi syarat, 1 itu tanpa izin edar, permen hek yang hitam produksi Malaysia. Tolong masyarakat jangan beli lagi, itu kita jamin keamanannya. Kemudian ada susu yang expired date sudah kita amankan. Kemudian mendekati nanti Lebaran, kita akan langsung razia parsel. Kenapa parsel kita ini kan Pak Wakil Wali Kota? Kita khawatir para pelaku usaha ini dia memberikan produk yang expired date-nya dekat dengan Lebaran. Maka kami menginstruksikan, meminta kerjasama pada pelaku usaha supaya memasukkan WK atau apapun ke parsel, itu expired date-nya paling cepat itu 3 minggu setelah Lebaran. Kita tahu bahwasanya tidak mungkin masyarakat kita itu akan memakan misalnya Lebaran ya Pak Wawa ya. Pasti dia memakan itu setelah W-nya habis, setelah makan ke rumah bakonya, dijadikan pajangan juga ya Pak Wawa. Jadi oleh karena itu kita meminta kepada seluruh pelaku usaha untuk expired date yang dimasukkan ke dalam parsel paling cepat itu 3 minggu setelah Lebaran. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat dulu, jangan percaya kata hoax, percayalah kata Bepom. Kemudian kalau membeli barang yang sudah jadi, selalu ingat semboyan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Sedangkan untuk makanan takjil, jika mie-nya tidak dihinggapi oleh lalat, please jangan dimakan lagi. Saya yakin itu berformalin. Ikan juga begitu. Sedangkan produk yang mengandung boraks, itu kalau mie dan lontong itu kenyal ya seperti karet. Kalau kerupuk sangat rapuh sekali. Nah itu perlu diwaspadai. Kalau rodamin, pinknya sangat menyolok. Kalau kerupuk digoreng, dari pink itu maka menyala, tetap menyala merah pinknya. Nah ini perlu kita waspadai. Demikian informasi kami. Terima kasih. Pak Martin, dibandingkan dengan tahun lalu untuk pengecekan sendiri bagaimana untuk saat ini dibandingkan dengan tahun lalu? Sampai kalau dibanding tahun lalu itu masih ada kita temukan 4 temuan. Ya, yang pertama itu rodamin. Tapi alhamdulillah tahun ini tidak kita temukan lagi. Mudah-mudahan Padang hari ini juga tidak ya. Mungkin dari arahan Pak Pemerintah Kota, Pak Wali Kota dan jajaran, juga dari Dinas Kesehatan yang rajin menyuluh, dari Dinas Perdagangan juga. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota serta jajaran telah mendukung kami. Kami tahu bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 itu kita lanjutkan di beliau-beliau ini. Dan sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2017 itu adalah kewenangan kabupaten kota. Namun kami Badan POM tidak bisa lagi yang begitu saja. Demikian. Pak Wawa. Berita selanjutnya, Polres Damasraya menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan insan pers sebagai upaya menjalin kebersamaan dan mempererat sinergi. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 26 Februari ini dihadiri langsung Kapolres Damasraya AKBP Kartiana Widiarsowardoyo Putro, Wakapolres Kompol M. Rizky Khalid, para Kasat, Kapolsek, serta jajaran lainnya. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi antara kepolisian dan insan media dalam memperkuat kerjasama dan komunikasi. Puji syukur kita aturkan dengan Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya pada Ramadan yang ke-8 kita bisa berkumpul di sini bersama rekan-rekan media, yaitu dalam rangka silaturahmi dan buka puasa bersama Polres Damasraya dengan rekan media se-Kabupaten Damasraya. Tanpa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Atas berkat suri tauladan beliau, kita dapat membangun kebersamaan, kejujuran dan kepedulian sosial sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang berbahagia pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua PWI, ya, PWI Pak ya, dan seluruh organisasi wartawan yang ada di Damasraya. Kalau nggak salah ada Aspeda. Berita selanjutnya, suasana menjelang berbuka puasa di Pasar Pabukuan, Pasar Lama, Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada Kamis 26 Februari 2006 tampak ramai.
Masyarakat terlihat memadati kawasan pasar untuk membeli hidangan berbuka. Meski aktivitas meningkat, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau ramai namun tetap lancar. Berita selanjutnya, sejumlah masyarakat Lubuk Basung menyampaikan keberatan dan rasa tersinggung atas unggahan video di akun Facebook milik Salman Chan Fotografer. Dalam video tersebut, daerah Lubuk Basung disebut sebagai lumbung pencurian motor. Warga menilai pernyataan itu telah merendahkan martabat masyarakat serta mencoreng nama baik Lubuk Basung. Mereka menyayangkan adanya penyebutan tersebut karena dianggap tidak mewakili kondisi dan karakter masyarakat setempat. Masyarakat berharap pihak berwenang segera mengambil langkah tegas agar situasi tetap kondusif dan tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Kecamatan Lubuk Basung merasa terhina dan tersinggung dengan adanya postingan dari akun Salman Chan yang mengatakan Lubuk Basung sebagai lumbung pencurian sepeda motor. Untuk itu, kami atas nama masyarakat Kecamatan Lubuk Basung meminta kepada Polres Pariaman untuk dapat menindak secara hukum, memproses secara hukum yang bersangkutan supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diingini kemudian hari. Dan ini telah menyangkut sara dan menghina Lubuk Basung. Dan kami masyarakat Lubuk Basung merasa sangat tersinggung sekali. Sekali lagi kami minta kepada Polres Pariaman untuk segera memproses yang bersangkutan Saudara Salman Chan untuk diproses secara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Solok melakukan koordinasi pelaksanaan Monitoring Center for Prevention atau MCSP tahun 2026 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Solok dalam memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui sinergi dan kolaborasi ini diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat, serta seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai prinsip, integritas, dan peraturan yang berlaku. Ya kan, apa langkah-langkahnya tentu butuh dukungan dari semuanya, terutama dari Korsup, supaya betul-betul memang bahwa kita itu hadir ya untuk melayani masyarakat semuanya dengan penerapan pemerintahan yang baik, tata kelola yang benar gitu. Pagi hari ini kita untuk MCP ya di Gedung Merah Putih KPK RI dan pemberantasan korupsi lebih baik di Kabupaten Solok. Hari ini kami hadir tentu bagaimana menyikapi banyak persoalan di daerah dan tentu terhadap tertibnya juga kita sebagai aparatur di daerah ya. Bagaimana semua itu bisa tertib, intinya seperti itu. Dan tentu untuk capaian juga MCSP kita, ya kan, apa langkah-langkahnya tentu butuh dukungan dari semuanya, terutama dari Korsup. Makanya saya bawa Pak Sekda, Kepala PD hadir hari ini untuk lebih clear and clean kita ke depan, supaya betul-betul memang bahwa kita itu hadir ya untuk melayani masyarakat semuanya dengan penerapan pemerintahan yang baik. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade siang berikutnya.